Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Penyertaan dan Pembelaan Tuhan. Banyak kalimat dalam Alkitab yang mengatakan Allah mengingat Abraham. Allah mengingat Abraham karena Abraham membawa mandatnya. Abraham memikul rencana Allah yang harus dipenuhi. Dia harus menjadi bapak banyak bangsa, bapak orang beriman. Maka hidupnya harus menjadi teladan, contoh, potret, prototipe orang beriman. Itulah sebabnya Abraham begitu dicintai. Lot keponakannya, anak cucu keturunannya, semua terpelihara. Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang sama, Allah Bapa Abraham. Sebab itu, jangan takut hari esok, baik di bumi ini sampai di kekekalan. Jangan takut. Maka kalau Abraham supaya punya gaya hidup yang tidak sama dengan keluarganya, nenek moyangnya, dia harus meninggalkan Ur Kasdim dan selama 1/4 abad harus menunggu kelahiran anaknya. Dia juga harus menghadapi ujian-ujian berat. Kita pun hari ini yang mengaku dalam iman sebagai anak-anak Abraham juga harus mau belajar seperti dia. Kita harus mencontoh hidup Abraham yang berani bayar harga. Maka Allah pasti mengingat kita. Saya percaya kita akan senang kalau kita dan anak cucu keturunan kita diingat Tuhan, bukan? Jadi mari kita bayar harganya dengan kesucian hidup dan kedekatan kita dengan Allah semesta alam. Walaupun memang itu bukan tujuan utama. Karena tujuan utama kita adalah menyenangkan Dia dan melayani Dia. Kita tidak boleh kehilangan kesempatan ini. Kita mesti bertobat, dimulai dari hidup yang benar, supaya kelak kita pulang ke negeri kekekalan tidak dengan tangan kosong. Jangan main-main dengan hidup ini. Jangan kita sampai tidak bisa dipercayai Tuhan karena kebodohan kita dengan perbuatan dosa kita. Sebab kalau kita masih hidup dalam dosa, kita tidak bisa berjalan dengan Tuhan. Maka kita harus hidup kudus, yang mana itu dimulai dari karakter yang baik. Bukan dimulai dari kecakapan, uang, atau apapun yang bisa kita berikan ke gereja. Tapi dari karakter, dari watak kita. Karenanya, kita harus berproses untuk benar-benar makin kudus, makin tak bercacat, tak bercela. Ketika kita mengerti kebenaran ini, kita percaya Tuhan akan cukupi kita. Saudara, kita tidak mungkin bisa menghindar dari pengadilan Tuhan. Cepat atau lambat, kita akan ada di sana. Apakah artinya kita memiliki nama besar atau sebagai seorang pimpinan, pengusaha sukses mungkin selama hidup di bumi, kalau ternyata di hadapan pengadilan Tuhan, di mana tidak ada yang bisa kita tutupi, dan ternyata kita didapati busuk, memalukan, miliki kegentaran, ketakutan akan hal ini, saudara. Jangan sampai nanti di kekekalan kita malu. Sebab itu berubahlah sebelum waktu ini habis. Jadilah utusan dan saksi yang berkenan. Selamatkan jiwa-jiwa, karena itu harta Tuhan yang berharga. Kita mesti tulus dan berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Dan ketika kita memiliki beban dan mengambil bagian dalam penderitaan Tuhan, Tuhan pasti jagai dan bela kita. Jadikan sekalian bangsa muridku, itu bukan sekedar membuat orang menjadi Kristen. Murid itu belajar, maka kita harus jadi murid terlebih dahulu. Kita harus bisa melakukan
apa yang sang guru kita teladankan dan perintahkan. Baru kita bisa menunjukkan diri bagaimana kita menjadi teladan, menjadi model bagaimana seseorang bisa membentuk dan membangun dirinya. Maka tidak berlebihan kalau Paulus berkata, ikuti teladanku dan orang-orang yang hidup sama seperti kami jadi teladanmu. Bapak Ibu Saudara, Paulus sudah di surga, tetapi ada orang-orang yang hidupnya seperti Paulus yang menjadi teladan. Bukan hanya cakap berbicara, tetapi orang yang hatinya seperti Paulus yang berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Semua kita bisa menjadi seperti Yesus dan mencontoh kehidupan Paulus. Ini kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk berubah. Kita harus berubah dan terus berubah, mumpung kita masih memiliki hari dan kesempatan. Barangkali saat ini hidup kita porak-poranda, berantakan. Ibarat rumah mungkin sudah miring, sudah berantakan. Namun itu tidak menutup kemungkinan untuk kita dipulihkan. Marilah dengan tulus kita berkata, aku mau mengambil bagian dalam pekerjaan-Mu Tuhan. Apa yang harus aku lakukan? Jangan berpikir tidak punya uang, berpenampilan buruk, tidak berpendidikan. Karena setiap kita ini istimewa. Kalau tidak bisa menyelamatkan 100 orang, 10 orang itu sudah luar biasa. Tidak bisa 10, 1 orang di sekitar kita yang bisa kita bawa kepada Tuhan, itu nilainya lebih dari semua harta di dunia, walau hanya 1. Tentu itu dimulai dari diri kita sendiri. Bertobat, jangan berbuat dosa lagi. Selamatkan diri kita. Setelah itu, jadilah alat bagi orang lain. Tidak dibutuhkan uang, penampilan, atau pendidikan, tapi hati yang kita serahkan kepada Tuhan untuk dibentuk, untuk diproses. Mulailah hari ini memiliki karakter, sifat-sifat Allah, sehingga kita bisa memiliki beban, seperti beban yang ada di dalam hati Tuhan. Dia hidup, Dia hadir, Dia mendengar suara kita sekecil apapun. Allah yang berkuasa bisa memulihkan kita. Kalimat "aku menyertai kamu" akan kita alami kalau kita menjadi alat di dalam tangan Tuhan sebagai utusannya. Dan kalau Allah menyertai kita, itu segalanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.